Saya akan membahas dulu yang tadi ya, bahwa hadis belum saya sampaikan dulu. Jadi fadilah-fadilah yang ada di surat Al-Baqarah itu ada satu hadis yang tadi disebutkan bahwa hadis Abdullah ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, panjangannya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini ada 3 bagian dalam satu hadis ini. Yang pertama adalah man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kulla lailatin. Nah, kulla lailatin itu setiap malam. Barang siapa membaca surat tabarakallazi biyadihil mulk, kalau sekarang mah surat Al-Mulk ya. Kalau di hadis ini man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk kulla lailatin, maka man anahallahu azza wa jalla birahmin ajabil qabri. Jadi akan dihapuskan atau dijaga dari azab kubur. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah membaca surat ini ya. Nah, ini pada baik pertama ini dia kenapa bahwa kalau kita membaca 30 ayat ini dan dibebaskan dari azab kubur, ini bukan sebagai isi atau bukan hanya bacaan-bacaan saja, tetapi memang kalau kita membacanya dengan penuh rasa hati dan tahu maknanya dan menjadi perubahan-perubahan bagi kita, maka itulah akan menjadikan kita dibebaskan dari azab kubur. Karena betul-betul ada azab kubur ini. Azab kubur ini yang menimpa kita bukan hanya dosa-dosa besar saja kan, asbabnya, karena dosa-dosa kecil. Sebenarnya, karena hanya dengan dosa-dosa kecil. Tapi nanti kita bahas apa dosa-dosa kecil yang sehingga akan menjadikan kita dapat menjadi terkena dari azab kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memang diberikan oleh Allah nikmat kubur ya. Mau mendapatkan nikmat kubur? Teracan lah kubur masih hidup. Aku kan teracan bu. Ya bisa jadilah ya, bisa jadi ibu duluan, saya terakhir, dan saya bisa jadi saya terakhir dan ibu duluan gitu bisa. Oh iya bisa. Nah ini manfaat tawaran, dan selama ini juga kita kan selalu berdoa ya di tasawuf ya. Ada 5 doa yang disampaikan oleh kita untuk melindungi diri kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati, ya gitu ya. Ya itu ada 5 ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah itu memang harus dibaca terus-menerus agar memang kita bermohon, itu kan bermohon dalam sholat asar terakhir. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah satunya adalah dijauhkan dari azab kubur, dan mudah-mudahan juga kakak bunda yang telah mendahului kita juga dijauhkan dari azab kubur. Ini merupakan doa kita yang mudah-mudahan sampai juga kepada kakak bunda. Nah, hadis yang keduanya, bagian yang keduanya itu adalah wa kana fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusami haramana. Nah, pada saat itu kami dan para sahabat tidak menyebutkan tidak menyebutkan tabarakallazi, tapi dikatakan bahwa ini suratnya mana'ah disebutnya, atau penjaga pelindung atau penjaga dari apa? Dari azab yang kubur ini gitu. Jadi 2 tahun ini surat ini disebutnya mana'ah. Nah mudah-mudahan juga mana'ah ini surat ini selalu dibaca dan selalu ditadaburi setiap malam. Nah, bagaimana kalau kita tidak membaca setiap malam? Nah, apakah kita mendapatkan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ini juga kita kan kadang-kadang juga capek atau lelah ya, bahwa setiap malam ada min kulli, soalnya kan setiap min kulli lailatin. Jadi setiap malam harus kita dibaca pada saat mau tidur gitu. Nah, bagaimana kondisinya kalau kita tidak membaca setiap malam, atau hanya 1 kali saja, atau hanya kadang baca atau tidak? Nah, timbul pertanyaan ini. Nah, di hadis ini pun dikatakan, ayat yang terakhir di bagian ketiga ini dikatakan bahwa
tidak ada kuliah fi lailatin faqad aksara wa atoba, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan banyak kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap sama gitu, mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga dengan dapatnya kebaikan maka kita pun akan dijauhkan dari azab kubur. Karena azab kubur ini sangat panjang dan berkelanjutan. Bayangkan kalau orang-orang kafir yang matinya di tahun 1000 sekian, sekarang 2024 tetap berlaku, karena azab kubur itu akan berakhir pada saat kita di akhirat. Tetapi orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, walaupun dia meninggalnya di 2000 tahun 1000 sekian sampai sekarang. Alhamdulillah kita akan mendapatkan kenikmatan dari alam kubur ini gitu. Kadang-kadang saya suka melewat ya kalau ada kuburan gitu ya, saya suka berdoa, summa ilahi arawati alai ahli kuburi suhu, ya Allah ya Tuhan kami bahagiakanlah ahli kubur gitu. Mudah-mudahan ahli kubur ini bahagia gitu, karena pastinya juga karena kalau orang-orang kafir ini akan mendapatkan DP-nya itu di kuburan itu. Kalau di kuburannya sudah sempit, kalau di kuburannya sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kedepannya itu bahagia gitu. Na'udzubillah min dzalik, pada saat di alam mahsyar matahari mendekati kita, ada yang peluhnya atau keringatnya di sebatas mata kaki, ada sebatas perut, dan bahkan akan tergulat juga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari azab kubur dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan memang itu juga kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, yang di atas saya bilang bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian itu mempersiapkan untuk hari esok. Hari esok itu hari akhirat, dipersiapkan oleh kita hari akhirat. Karena kita ini tidak selamanya di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Dan memang di sini adalah ada legal mata hayatan dunia gitu ya. Dan ini adalah perhiasan dunia menyilaukan betul gitu. Dan dalam surat Ali Imran ayat 14 dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tu'inna linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkannya. Jadi kalau kita ini ada yang diinginkan pasti cinta. Apa yang diinginkan oleh kita, kecintaan terhadap ada yang diinginkan berupa apa bu? Kalau laki-laki berupa wanita-wanita, laki-laki gitu ya. Nah, berupa anak-anak dan berupa harta yang melimpah, pasti senang bu, ya kan? Di situ dikatakan bahwa minat fidotiha berupa emas, perak, dan khoilul musabati. Dulu zamannya Rasulullah, kuda-kuda pilihan itu memang merupakan harta benda gitu. Atau wal-anam itu adalah hewan ternak ya. Senang dulu kalau kita mendapatkannya itu. Jadi bahwa artinya bahwa kalau kita memiliki hal yang satu, kita senang, kita bangga gitu. Tetapi bahwa dikatakan bahwa dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah perhiasan di dunia saja kan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Hanya pada Allah lah katanya tempat kembali yang paling baik bu. Karena pada saat kita meninggal, kita membawa 3 ya bu ya, membawa keluarga, membawa harta, membawa amal. Pada saat mayat diantarkan di kubur, ya, yang tinggal 1, keluarga kembali dan harta juga kembali. Yang ditinggal hanya amal-amal saja bersama yang meninggal tersebut. Ketika amal kita buruk, maka buruk pula ke depannya pun. Alhamdulillah bu. Katanya gini bahwa akimi sholat, tegakkanlah sholat. Karena kalau sholat itu adalah mengalir ya bu ya. Kalau sholatnya buruk, katanya gitu, amal-amal kita semuanya akan buruk. Maka buatkanlah sholat dan benar-benar bacaan sholatnya dan artinya juga dihayati.
sholat, dan ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka kita merasa bahwa Allah melihat kita. Itulah itu, bahwa kalau kita sholatnya buruk, maka amal-amal kita akan buruk. Apa yang kita bawa gitu, apa yang kita akan sampaikan gitu, bahwa ke depan ingin menjadi masuk ke surga, tetapi amal-amal kita, ya. Nah, juga dalam surat Tabarakalladzi biyadihil mulk itu, bahwa Tabarakalladzi, kenapa di sini Tabarakalladzi? Tabaraka itu sebetulnya artinya akan berkah, keberkahan gitu ya. Tetapi di Al-Quran disebutkan Maha Suci, karena memang Allah yang memiliki Maha Suci itu dari kemuliaannya, dari kebaikannya, dari segala sesuatu yang dinisabkan oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir menganggap buruk, tetapi kita ini kalau menyebut Maha Suci Allah Tabaraka, inilah melawan orang-orang kafir yang menyebut bahwa menisabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tabaraka ini mengajarkan kita kepada tauhid kita, kekuatan tauhid. Kenapa kekuatan tauhid? Pertamanya terhadap kerajaan gitu. Apapun, maka kita harus menghadirkan Allah dalam setiap segala persoalan yang kita hadapi. Hadirkan Allah dalam hati kita dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir, dengan cara melihat Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melibatkan Allah dalam segenap persoalan juga. Apabila kita lagi sakit, apabila kita lagi sehat bahagia, apalagi kita lagi misalkan saudara kita benar-benar meninggal atau apapun gitu, ini semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan atas diri kita bahwa ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Luqman juga dikatakan bahwa jika ada perbuatan sekecil sebiji sawi aja gitu yang diperbuat gitu, ya, yang tersembunyi baik di sebuah batu, baik di langit, bisa naik wafil hati, ya jadi Allah, niscaya Allah akan membalas itu. Kan? Maka tanamkan juga kepada anak-anak ini bahwa niscaya Allah akan membalasnya, karena kita tidak mungkin mengontrol anak-anak kita selama 24 jam gitu kan. Jadi ini dikatakan bahwa ya bunaya, wahai anakku, ya bunaya, innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun sohratin aw bis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Niscaya Allah akan melihatnya. Perbuatan dalam sebuah batu pun Allah melihat. Tapi kan kita tidak bisa hanya di dalam batu bisa berbuat sesuatu kan gitu. Ini hanya sebagai kiasan, walau menyebut kemana-mana kita berbuat. Allah mengetahui, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus dan maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan mudah-mudahan juga apa-apa yang disampaikan oleh ayat ini juga menjadi kekuatan buat anak-anak kita, bahwa anak-anak kita, oh, lamun orang lagi sendirian, nggak ada si ibu, karena puasa oke, karena makan mela, kita tidak apalah ibu kan gitu. Kalau ditanamkan bahwa ini adalah Allah yang akan mengawasi setiap gerak-gerik langkah maupun dimanapun Anda berada, ini akan menjadikan kebaikan buat keluarga ibu, dan ibu sendiri, dan kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. 30 ayat ini berkatanya dikatakan di dalam hadis yang lain, minal Qur'ani ada yang suratun salasuna ayatan syafa'at nurajul hatta gudul qawm wahiyya tabarkalladzi biyadihi. Di dalam Quran ini ada surat yang berjumlah 30 ayat, dan di dalamnya akan, kalau kita baca syafaat, akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berlaku, sampai diampuni, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi betul tadi bahwa dengan membacanya ini menandakan ayat kita ini, hadis ini, dengan dibacakannya itu dengan usaha juga. Ini merupakan suatu doa, tetapi kita harus berusaha. Berusahanya apa? Membaca dulu. Memang proses, dibaca dulu, ditadaburi artinya gitu ya. Setelah ditadaburi artinya baru dihayati dalam al-qidatan, dalam hati kita. Ada khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ini adalah merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri sebetulnya. Tetapi kenapa Allah menyebutkan
jelas itu adalah orang-orang yang mengingat kematian. Nah itu kita harus cerdas memang. Kalau tidak cerdas kalah nanti kita juga nanti sama dengan orang-orang yang ingkar gitu dari Allah. Yaitu orang-orang yang khalaqal yang menciptakan mauta kematian, wal hayata dan kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata linabluwakum, untuk menguji kamu. Ayat itu bahwa asalnya di antara kamu siapa di antara kamu yang baik amalnya. Dan ini tidak disebutkan yang lainnya ibadahnya apapun segala besarnya seperti yang baik amalnya. Yang baik amalnya di sini ada sekalian bahwa kita itu harus menghargai sesama manusia, dekat dengan Allah, dan satu perbuatan namimah. Karena salah satu perbuatan itu adalah yang dapat kita memasukkan ke dalam hajat kubur kita. Namimah itu adalah abu domba itu ya. Jadi fitnah ya, si A berbicara ke kita, kita sampaikan dulu ke si B. Akhirnya si A dan si B ini masalah gitu. Padahal harusnya Assalamualaikum, damaikan kedua di antaranya gitu. Ini hanya menyulut, bukan mendamaikan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Dosa kecil itu termasuk, tetapi akan menjadikan ajab jahanam, ajab kubur ya. Yang kedua adalah membersihkan kotoran air kencing kita ya. Ini juga akan mendapatkan ajab juga ya. Misalnya kita kalau misalkan tidak membersihkan ya, terus kita melakukan sholat pun tidak sah. Kenapa? Karena ada najis ya. Nah ini harus hati-hati. Juga disampaikan juga kepada ikhwan anak-anak kita bahwa ikhwan ini kalau misalkan ke buang air kecil ini harus duduk ya, jongkok betul. Kalau saya sih duduk sih karena tempat duduknya tempat duduknya gitu. Kalau jongkok mungkin ya sama aja sama selebihnya gitu. Jadi masuk juga harus berdoa, keluar juga harus berdoa. Tahu kan dia doa-doanya doa masuk dan keluar, tahu ya Bu ya? Apa Bu doanya Bu? Insyaallah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan musibah, melangkah kaki kiri betul. Ya, keluar kaki kanan. Jangan di terbalik sama masjidnya. Kalau masjid itu kaki kanan. Kalau masjid di waktu ini Allah rahmatika, ya Allah turunkan rahmat kepada kami dan kepada kami. Nah, kalau keluar masjid kaki kiri gitu. Tetapi kalau masuk ke toilet ini kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Doa yang keluar ya Alhamdulillah lagi ada ulangan yang aja wafani betul. Alhamdulillah para lintas sekarang yang alhamdulillah mudah-mudahan aja. Nah, kita tidak bisa membahas semua surat yang ada di dalam Al-Mulk, tetapi ada lima unsur yang akan membawa kita, akan membuatkan kita kepada namanya ajab kofiliyah. Jadi yang tadi sudah disampaikan bahwa kita harus meningkatkan tauhid kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu adalah kekuasaan Allah, di tangannya semuanya kekuasaan Allah, di tangannya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua suratnya yang tadi bahwa Nabi Muhammad SAW khayatan yang murabbul ahsanul amala ini itu mah yang ini ya. Ini Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, yang kedua ini adalah semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kematian, kehidupan, segala macam ya. Ya bahwa ini semuanya wahwa ajijun dan rumah perkasa segala itu tidak ada yang mengalahkan. Nah ini maha pengampun juga. Allah itu maha pengampun. Jadi memang kita ini harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kehidupan kita nih, yang masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk menggapai ampunan Allah, menggapai pahala Allah, menggapai segala yang kebaikan kita ya. Karena ini bahagia. Karena apa? Hidup manusia ini ada dua sebetulnya gitu. Bahagia dan tidak bahagia. Bahagia itu cuma kita gitu. Sebetulnya bukan cuma Allah gitu. Ada cuma Allah segala sesuatunya
selanjutnya dikatakan bahwa ada tiga ya, atau dua. Ketiganya adalah ayat 3, 4, dan 5. Ini ayat 3 dan 4 dan 5 ini adalah ada di khalaqas sab'a samawati tibaqa. Jadi tibaqa ini berlapis-lapis, Allah menciptakan langit itu berlapis-lapis gitu ya. Ini tidak ada cacat gitu. Oleh karena maka Allah menyuruh kita lihat sekali lagi dan lihat lagi. Adakah yang cacat penciptaanmu? Tidak ada yang cacat. Jadi seolah-olah Allah itu memang betul-betul maha perkasa dan maha menciptakan yang sempurna di dunia ini. Bahwa Allah ini adalah maha segalanya, maha perkasa, maha kuasa. Sampai mata kita lelah untuk melihat. Coba ibu nanti pulang dari sini lihat ke langit. Adakah ciptaan Allah yang cacat? Adakah ciptaan Allah? Maka diulang-ulang berapa kali semua katanya itu. Kemudian terus seperti basoro, kemudian kalau kain diulang-ulang dua kali lagi. Adakah yang cacat atas kedua? Adakah yang tidak seimbang? Dasar sekali Allah mulia. Kita pun ya diberikan Allah yang seimbang, kanan, tangan, kiri, kaki, seimbang gitu. Alhamdulillah diberikan oleh Allah itu keseimbangan. Nah, yang keempat adalah ayat 23. Ayat 23 ini adalah 22 dan 23, maaf ya, yang 22 dulu. Ini saya baca dulu dengan artinya. Ya, apa makna yamsi katanya. Kita ada wajhi. Nah, ini dikatakan bahwa apakah orang yang merangkak dengan wajah tertentu lebih tertutup, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Yang mana katanya gitu? Kalau orang yang bertunduk terus gitu, itu tidak akan ada mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tegak lurus itu mengharapkan rahmat Allah, ini akan mendapatkan hidayah. Jadi dua perbedaan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman adalah ini ayatnya. Jadi kita harus memilih orang-orang yang tegak dan lurus, yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus. Karena orang-orang yang tunduk bagaimana mendapatkan hidayah? Di dalam kitab lain dikatakan bahwa orang yang tunduk itu tidak akan mendapatkan sesuatu dalam bagaimana kita mendapatkan jalan alamat kita, katanya gitu. Kalau kita tunduk terus bisa-bisa diadu, ya kan, katabrak, tetapi kalau orang yang jalannya lurus dan tegak, ini mengharapkan hidayah, tahu dia kemana arahnya gitu. Nah ini ayat yang 22. Nah ayat yang 23-nya itu jadi Qur'an tadi asalkan wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Ya. Jadi Allah itu menjadikan kita ini diberikan wajalakum itu penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita. Tetapi di sini ada qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur kalau kita diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Padahal itu adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba orang-orang yang tidak diberikan mata, tidak diberikan telinga, tapi bisa masih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gitu, yang sudah bisa melihat, sudah bisa membaca Al-Quran, macamnya SMS terus gitu, WA terus, medsos terus, sebetulnya akhirnya ada kasus naon cina gitu, oh iya polisi cina iya nabakar, iya suamina cina gitu, oh kilo terus dibaca terus aku lagi baca gila gitu terus dibaca dari kasus Pina, oh si Pina teh gila tadi kan, nah gini gila gitu terus pasti gitu teh. Karena apa? Karena kita tidak dibiasakan untuk disiplin. Coba mungkin dari sekarang disiplin. Saya mungkin bisa berbagi tips ya kepada ibu ya. Setiap subuh ibu ya. Setiap subuh kalau saya mudah-mudahan juga menjadi improve juga bagi semuanya. Kalau saya subuh itu datang jam 4 ya. Jam 4 datang duduk terus melaksanakan sholat. Kadang-kadang kalau misalkan telat untuk sholat tahajud di rumah, disambung di masjid. Setelah sholat tahajud di masjid itu, saya langsung baca Quran dan ditadaburi. Ternyata hafalan Quran di waktu subuh dengan waktu siang dan malam itu
cepat masuk 5 ayat masih bisa Bu, tapi misalkan kalau di siang hari, waduh jaga lagi baru aduh gitu. Ya betul, yang mobil terus ayat tukang biar baca panas iya baca kayak sekedar bener-bener baca bisa baca kan gitu. Nah tapi kalau di waktu subuh menunggu sholat isya, Masya Allah dahsyat sekali. Ada apa namanya, ada ketenangan dalam jiwa dan semakin takut Bu. Pernah kalau saya di masjid sendirian berbohong ada kan keluar dia kemana-mana, Aisyah itu begitu gitu. Tapi ayah rasa, oh ya Allah, kalau saya dicabut nyawa hari ini, bagaimana ini? Sedih gitu. Nah itu makanya baca buku, ya Allah, baca aja dibaca, ternyata betul Al-Quran itu harus dibaca terus. Di programku, setelah sholat subuh kita harus baca Quran minimal 5 ayat dengan artinya. Kalau ibu punya artinya itu per kata lebih bagus. Jadi di kosakata misalkan gini ya, aladina, yaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman, aladina yang itu ngambil kuibi dengan orang-orang dengan yang gaib kayak gitu. Jadi ini kita bisa tahu gitu arti dan perkataannya gitu. Bahkan nanti orang-orang yang mengatakan oh ini kok saya tahu artinya gitu. Jadi gitu lebih masuk gitu. Dalam surat itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama pertama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih Ar-Rahim dan penyayang. Alhamdulillah segala puji Allah ya bagi Allah gitu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih banget terus sampai ke bawah gitu. Bahwa ini loh jatuhkan maghdubi alaihim wala itu kan orang-orang yang mereka berikmat atas mereka, tapi jelasnya orang-orang sesat gitu. Kalau tahu gitu, kita tahu arti-artinya itu sehingga kita paham. Setelah paham arti nurani kita, maka kita akan merasakan bahwa oh iya benar Allah ini memberikan kekuatan bagi kita untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa juga ibu-ibu majelis taklim setelah banyak ke dalam majelis taklim tapi pulang-pulang mau ngomongin segala macam gitu ya, ada kan? Tapi bukan di sini gitu, di mana di negeri tabrakan. Nah, kenapa ada beberapa permasalahan? Permasalahannya sekarang ada juga mencari ustadz yang bodoh. Iya kan? Baru pulang ke rumah teh itu usaha kena tanya naon tadi ya lebih masalah mau dibahas gitu kan? Naonnya gitu, gitu. Dan jawabannya sendiri banyak yang ke saya juga bilang bahwa kan untuk pengajian ustaz kalau bisa ngomong bukan. Jadi memang isinya itu adalah bodoh gitu. Nah kalimat-kalimat proyeknya, kalimat-kalimat ilmu agamanya tidak ada. Ada cuma ya pengomongannya banyak jauh sekali gitu. Maka kita harus benar-benar pola ini diikat dalam hati kita bahwa pola ini harus yang benar-benar bahwa menjadikan kita lebih baik. Karena ini tabarokah nanti yang berkah. Kalau berkah itu semakin baik ke depannya gitu. Semakin istiqomah bahkan gitu. Jangan semakin dulu. Kalau penghasilan kita sebulannya misalkan 1,5 juta, maka bulan depan harus 1,7 juta terus naik itu ada berkah gitu. Berkah itu kalau bahasa Sunda barokah gitu. Baru naik gitu berkah kata gitu. Berkah tapi ada nilai kebaikan yang lebih baik, bukan berkah nilai baik kebaikan yang menurun dan ada naik penghasilan naik menang situ itu mah bukan berkah gitu. Karena berkah itu adalah nilai baik kebaikan gitu. Nah itu ada 5 yang disampaikan dari surat Tabarakal Ladzi Biyadihil Mulk itu. Adapun di dalam ini ada yang menurunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang terakhir ini gitu. Kalau Allah katanya menurunkan tidak menurunkan air sampai kering, siapa lagi akan memberikan air kepada kita semua? Siapa coba? Allah. Yakinkan bahwa pada saat kering kerontang membuat cair gitu. Nah, di mana itu orang minta bermohon kepada ke Allah. Allah ini dijawab dalam surat ayat terakhir ini kan dikatakan bahwa katakan Allah terangkan kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir cepat? Terangkan sama Muhammad kepada hamba-hamba. Jadi dalam bentuk ayat cair kering. Nah, itulah
yang menjadikan kebaikan-kebaikan ini adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan surat Tabarakal ini salah satu yang harus kita pelajari dan salah satu kita harus baca terus, dan minimal kita cinta dulu dengan surat ini gitu. Saya segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dari saya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, demikian tadi ulasan surat Tabarak atau Al-Mulk. Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan diri setiap malam daripada kita berstatus kita baca Al-Mulk aja Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini masuk surga semuanya. Mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu dengan baik, terutama ibu-ibu yang cantik-cantik. Semuanya itu titipan ad-dunya mata'u khairu madhiha al-mar'atu shalihah. Dunia hanya perhiasan apa yang terbaik? Wanita-wanita yang solehah. Mudah-mudahan kita solehah semua. Mudah-mudahan kita dijamin sama Allah masuk surga semuanya, dan mudah-mudahan kita jauh dari siksa kubur. Hadirin rahimakumullah, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat sore. Mohon maaf sekali lagi lahir dan batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus lebih maju lagi, Bu. Jangan sampai kita ngaji tapi ditanya sama suami, ditanya lagi apa yang kamu dapatkan seragam. Kalau ditanya lagi apalagi seragam, banyak bapak-bapak yang nanya kepada saya, terutama di Jerokaso. Ustaz, Bunda, seragamnya belum ganti lagi. Seragam tiap tahun ganti. Bilangnya, kok gak ada seragam lagi? Kalau ngaji itu bukan seragamnya, Bu, tapi ilmu yang didapat apa? Ibu meninggalkan suami. Ibu maaf ya, ibu datang ke majelis taklim, tapi rumahnya masih berantakan. Itu dosa. Rumahnya, kalau ibu mau pergi ngaji, pagi-pagi udah jam 4 sudah masak, sudah beres-beres, sudah semuanya, baru keluar rumah bertolibil. Jangan sampai ibu mendatangkan asap gara-gara ibu seperti itu. Ya, saya cuma mengingatkan aja, jangan berbangga-bangga ibu ke setiap masjid bertolibil ilmi, tapi rumahnya berantakan. Di sini mah nggak ada, di Al-Mukhlisin nggak ada. Ini di Jerokaso. Di sini nggak ada. Di sini mah orangnya baik-baik saja, muslimah yang terbaik. Kalau keluar rumah sudah beres di rumahnya, terutama jaga anak-anak dengan baik. Dengan situasi zaman yang seperti saat ini, harus jaga anak-anak kita. Ibunya setuju? Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah. Ya. Oke, kita kembalikan kepada nama silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita karunia setelah sampai pengajian ini selesai. Jadi berdoa yang kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan serta kita yang mendengarkan sama-sama diberikan pahala dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf lahir dan batin. Ditutup dengan penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.